Selamat dan sukses pada Bapak Ferdi Sambo mendapatkan gelar Magister Teologi S2. Pak Ferdi Sambo yang adalah mantan Kadif Propam Mabes Polri di dalam Lapas Cibinong telah menekuni, mendalami ilmu dan iman Kristen sejati. Sukses. Sejak awal saya yakin Pak Ferdi Sambo pasti mendapatkan sebuah keyakinan yang lebih dalam. Bayangkan ini, seorang mantan jenderal polisi, terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua, duduk di depan laptop, mengikuti kuliah magister dari dalam penjara. Ini bukan rumor. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengonfirmasi langsung pada Rabu, 13 Mei 2026. Ferdi Sambo, ex-kepala divisi Propam Polri, kini resmi tercatat sebagai mahasiswa program Magister Teologi di Sekolah Tinggi Global Glow Indonesia atau STGGGI. Ia mengikuti perkuliahan secara daring dari dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Tempatnya menjalani hukuman sejak Agustus 2023. Biayanya, beasiswa penuh untuk warga binaan beragama Nasrani, hasil kerjasama Lapas Cibinong dengan kampus tersebut. Kasubdit Kerjasama Ditjenpas, Rika Aprianti, menegaskan bahwa pemberian hak pendidikan ini bersifat terbuka, objektif, dan tanpa perlakuan khusus. Dasarnya jelas, Pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin setiap warga binaan berhak atas pendidikan. Tercatat 88 warga binaan lain juga mengikuti program kejar paket A, B, dan C sejak 2024. Bahkan Sambo dikabarkan sudah menulis jurnal ilmiah berjudul Pengaruh Entrepreneur Kristen sebagai Upaya Pencegahan Fraud Risk Management. Kabar yang sama mengejutkan publik sekaligus membuka diskusi panjang soal makna hak pendidikan di balik jeruji. Orang-orang lagi marah dengan beritanya Ferdi Sambo yang katanya selama masa tahanan dia melanjutkan pendidikan S2-nya. Dan yang bikin netizen tambah marah itu dia melanjutkan pendidikan S2-nya dengan beasiswa. Walaupun berita ini diupload oleh akun yang namanya Kabar Mahasiswa, ternyata kita juga nggak boleh telan mentah-mentah beritanya. Karena pada faktanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9, setiap narapidana berhak untuk melanjutkan pendidikannya. Dan kebanyakan narapidana itu mereka ikut kuliah dengan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Di Indonesia sudah banyak yang menggunakan sistem itu. Ada kampus online yang mengadakan pembelajarannya online. Dan hal ini tidak istimewa untuk Sambo saja. Semua napi, semua narapidana itu berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kalian cuman kaget bahwa subjeknya itu adalah Ferdi Sambo. Padahal kalian juga tidak mengetahui ada orang yang namanya Antasari Azhar. Dia juga melanjutkan pendidikan S3-nya. Padahal statusnya itu dalam masa pertahanan. Dan itu adalah salah satu hak dia juga. Oh, tapi kan dia menggunakan beasiswa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 itu dia tidak mempermasalahkan dan tidak menyebutkan terkecuali menggunakan beasiswa. Baik itu dia melanjutkan pendidikannya lewat beasiswa, dana pribadi, sponsor, atau apapun itu. Tetap saja, semua narapidana termasuk Ferdi Sambo, dia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Karena negara melihat pemasyarakatan itu atau status pertahanan itu sebagai pembelajaran, bukan sebagai hukum. So, be smart more than your smartphone. Ferdi Sambo jalani kuliah S2 dari dalam lapas. Bagus untuk Bang Joko Anwar. Bang Joko Anwar, tolong dong. Ini dijadikan inspirasi untuk film Ghost in the Shell 2. Keren tuh. Yang kemarin kan pejabatnya habis babat-babat hutan Kalimantan. Terus istrinya banyak, mau pulang ke istri ketiga katanya ya. Capek, mau pulang, kangen gitu ya. Mau jadi warga negara yang baik, ada di tahanan terus ya. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ini ide yang bagus ya. Ferdi Sambo ini dijadikan inspirasi untuk ceritanya. Jadi ada mantan jenderal gitu ya, yang ada di dalam lapas sambil kuliah. Nah, nanti yang nyari itu bukan lagi hantu Kalimantan, bukan. Tapi hantu-hantu yang pernah ditangkap-tangkap. Mas Joko Anwar, Bang apa masih terserah lah apa itu Bang Mas Joko Anwar ya. Tolong dilihat video saya ya, dijadikan inspirasi nih. Bagus sekali nih, keren pasti nih, rame. Ghost in the
Sambo, oh enggak. Sambo in the cell. Weh, keren. Enggak deh. Ghost Sambo. Sambo Ghost. Ah, coba kasih judul lah, Bang Joko Anwar. Wadidaw, Mang Sambo lagi kuliah S2 dari dalam lapas. Mantep nih Mang Sambo nih ya. Ternyata pepatah tuntutlah ilmu sampai di dalam penjara itu dilakukan oleh si Mang Sambo ini. Mantap Mang Sambo. Ferdi Sambo kuliah S2 selama di penjara pakai beasiswa. Why? Nama Ferdi Sambo sekarang ramai lagi di sosial media. Kabarnya, dia lagi kuliah S2 selama di penjara, bahkan pakai jalur beasiswa. Nah, yang jadi bikin netizen panas, di luar sana masih banyak orang yang pusing mikirin UKT dan biaya kuliah. Tapi ini narapidana yang tingkat kasusnya sangat besar, inti dari inti, lot dari segala lot. Kok bisa lanjut pendidikan? Ditjen PAS sendiri bilang pendidikan itu memang hak segala bangsa, termasuk narapidana. Tapi netizen langsung debat lagi, bahkan ada yang sampai berkomentar, apa itu SKCK? Tapi ya juga ya, kalau misalnya ijazahnya dipakai ngelamar kerja, buat apa SKCK? Kocak! Dan sekarang, publik ramai lagi. Menurut kalian ini harus kayak gimana? Selamat dan sukses pada Bapak Ferdi Sambo mendapatkan gelar Magister Teologi S2. Pak Ferdi Sambo yang adalah mantan Kadif Propam Mabes Polri di dalam lapas Cibinong telah menekuni, mendalami ilmu dan iman Kristen sejati. Sukses. Sejak awal saya yakin Pak Ferdi Sambo pasti mendapatkan sebuah keyakinan yang lebih dalam perjalanan dia, yaitu menjalani hukuman yang dimana dia pernah hilap dalam hidupnya. Sukses Bapak Ferdi Sambo telah menjadi seorang hamba Tuhan di dalam lapas Cibinong. Dari saya, Mengapul Sirait, Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional, pemerhati penegakan hukum dan narapidana. Publik kembali dibuat terkejut. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, yang kini menjalani hukuman pidana, dikabarkan mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan S2 Teologi dari dalam lapas kelas 2A Cibinong. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menegaskan ini bukan perlakuan istimewa. Undang-undang memang menjamin setiap warga binaan berhak mendapatkan pendidikan, bahkan hingga perguruan tinggi. Secara hukum ini benar, secara administratif ini sah, tapi secara moral publik bertanya, apakah ini adil? Disinilah kita harus membedah dua hal, balas dendam atau keadilan. Kalau penjara hanya untuk menghukum, maka pendidikan terasa seperti kemewahan yang tidak pantas. Tapi kalau penjara adalah tempat pemasyarakatan, tempat memperbaiki manusia, maka pendidikan justru menjadi inti dari proses itu. Filsuf Michel Foucault pernah mengingatkan, modernitas mengubah hukuman dari menyakiti tubuh menjadi membentuk jiwa. Artinya, negara tidak cukup hanya mengurung orang, negara juga harus memberi kesempatan untuk berubah. Namun persoalannya bukan pada hak Ferdi Sambo untuk belajar. Persoalannya adalah, apakah akses seperti ini benar-benar terbuka bagi semua narapidana? Apakah napi kecil juga punya kesempatan kuliah S2? Apakah rakyat miskin di luar penjara mendapatkan akses pendidikan yang sama mudahnya? Disitulah ironi kita, kadang-kadang orang di balik jeruji mendapatkan akses belajar yang bahkan belum tentu dimiliki oleh banyak warga yang merdeka sekalipun. Maka pertanyaan pentingnya bukan mengapa Sambo boleh kuliah, tetapi mengapa pendidikan bermutu belum menjadi hak yang setara bagi semua? Karena pendidikan memang bisa mengubah manusia, tetapi keadilan menuntut kesempatan untuk berubah harus tersedia bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang namanya sudah terkenal.
Gua nggak tahu pendapat lu gimana, tapi jujur gua sendiri nggak setuju dengan adanya kebijakan ini. Karena sejauh yang gua tahu di kampus swasta ataupun di kampus negeri, yang namanya beasiswa itu harus berperilaku baik, jauh dari kata kriminal, dan ada beberapa yang harus mencantumkan bebas dari narkoba. Artinya, seleksinya emang seketat itu untuk mendapatkan beasiswa. Gua udah baca full artikelnya kayak gimana, ya intinya di sini menjelaskan kalau hak pendidikan adalah hak setiap manusia tidak terkecuali narapidana. Tapi kalau konteksnya beasiswa, karena gimana ya, regulasi yang berlaku dengan yang ada di sini itu benar-benar kontras banget dan terkesan berbanding terbalik. Kenapa hak menerima beasiswa ini tidak dipermudah untuk warga sipil biasa yang jauh dari kata kriminal? Kalau emang tujuannya adalah untuk menyamaratakan hak, maka seharusnya warga sipil biasa yang jauh dari kata tindak kriminal itu mendapatkan peraturan penyaringan beasiswa yang lebih mudah juga. Jangan hanya dipermudah untuk pihak-pihak tertentu. Gila guys nih, Ferdy Sambo dikabarkan kuliah S2 dari tahanan. Ya. Ini gila atau keren nih? Lo mau puji atau mau lo cerca? Kalau lo mau hujat sekarang, kalau lo mau puji sekarang ya. Dengerin gua. Nih, Ferdy Sambo itu kena kasus yang dulu tuh, yang dia ngebun-bun brigadir tuh. Nah, lo orang tahu lah kasusnya ya. Dia itu dihukum seumur hidup. Seumur hidup. Tapi ini orang masih niat untuk lanjutin studi dia sampai S2. Gue tanya, ya, kuliah S2 dari penjara itu butuh HP, butuh laptop buat kerja. Berarti fasilitasnya ada dong, ya kan? Apakah fasilitas ini bisa dinikmati oleh orang-orang lain yang ada di dalam tahanan? Lo jawab sendiri deh, ya. Yang kedua, dia di penjara seumur hidup. Dia mau ngapain kuliah? Jawabannya, oh ya saya suka belajar. Atau mungkin nanti kalau tiba-tiba bebas, dapat remisi, bisa nyalon jadi menteri, atau jadi apa nih? Ya kan? Kalau emang di dalam doang, ya paling banter dia bisa jadi pegawai lapas. Ya kan? Coba netizen, tiktokers ya, kira-kira gimana? Jadi lo orang yang bebas, yang masih diberikan kesempatan buat mengenyam studi, ataupun belajar yang rajin. Jangan kalah sama Bos Sambo ini nih. Ya.